Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Skara Rum'a dengan NIM 3030001200036 dari kelas Ilmu Al-Quran dan Tafsir Reguler 2. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang proses islamisasi di Nusantara. Dalam proses islamisasi di Indonesia terdapat 3 pola. Yang pertama, pola Samudra Pasai, yang kedua, pola Sulawesi Selatan, dan yang terakhir adalah pola Jawa. Yang pertama adalah pola Samudra Pasai. Semenjak lahirnya kerajaan Samudra Pasai telah mengalami perubahan yang cukup jelas, berawal dari negara segmenter menuju ke negara yang terpusat. Artinya, pada awalnya terbentuknya budaya Islam di Samudra Pasai dimulai dari masyarakat pedalaman sampai ke masyarakat kerajaan. Sejak awal berkembangnya Samudra Pasai menunjukkan banyak pertanda dari pembentukan suatu negara yang baru. Kerajaan Samudra Pasai tidak saja harus berhadapan dengan golongan-golongan yang belum ditundukkan dan diislamkan dari wilayah pedalaman, tetapi harus menyelesaikan pertentangan politik serta pertentangan keluarga yang berkepanjangan. Dalam proses perkembangan menjadi negara yang terpusat, Samudra Pasai juga menjadikan kerajaan itu sebagai pusat pengajaran agama. Perkembangan dan masa keemasan sebagai pusat agama tersebut terus berkelanjutan, walaupun suatu ketika kependudukan perekonomian dan politik semakin menyusut. Dengan demikian, pola Samudra Pasai yang membentuk negara Aceh memiliki suatu kebebasan budaya untuk memformulasikan struktur dan sistem kekuasaan yang mencerminkan gambaran tentang dirinya. Selanjutnya adalah pola Sulawesi Selatan. Secara geografis, daerah Sulawesi Selatan memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di jalur pelayaran atau biasa disebut dengan perdagangan Nusantara. Bahkan daerah Makassar menjadi pusat persinggahan para pedagang, baik yang berasal dari Indonesia bagian timur maupun yang berasal dari Indonesia bagian barat. Dengan posisi strategis, maka kerajaan Makassar berkembang menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas jalur perdagangan Nusantara. Karena sebagai jalur perdagangan Nusantara, tak jarang dari sebagian pedagang menyebarkan keislaman dalam kerajaan Goa Tallo, sehingga muncul kebudayaan Islam dalam kerajaan tersebut. Untuk hal itu, mereka menyebutkan pola yang diterapkan dalam pembentukan budaya yang sering kita kenal dengan pola Sulawesi Selatan. Pola itu adalah pola islamisasi melalui konversi keraton ataupun pusat kekuasaan. Dalam sejarah Islam di Asia Tenggara, pola dimulai oleh kerajaan Malaka. Proses islamisasi berlangsung dalam suatu struktur negara yang telah memiliki basis legitimasi geonologi. Konversi agama menunjukkan kemampuan raja karena seorang penguasa terhindar dari penghinaan rakyatnya dalam masalah kenegaraan. Pola islamisasi melalui konversi keraton atau pusat kekuasaan seperti itu di Indonesia terjadi juga di Sulawesi Selatan, Maluku, dan Banjarmasin. Tidak seperti Samudra Pasai, islamisasi di Goa Tallo, Ternate, Banjarmasin, dan sebagiannya yang mempunyai pola yang sama, tidak memberi landasan bagi pembentukan negara. Yang terakhir adalah pola Jawa. Di Jawa, tampaknya Islam tidak punya kebebasan untuk memformulasikan struktur dan sistem kekuasaan sebagaimana di Pasai, karena Islam sudah harus berhadapan dengan sistem politik dan kekuasaan yang sudah lama mapan, dengan pusatnya dipegang oleh Keraton Majapahit. Pada abad ke-11, para pedagang muslim baru mendapat tempat di pusat-pusat politik dan kemudian berkembang memasuki abad ke-14. Barulah pada abad ke-14, komunitas pedagang muslim itu menjadi ancaman yang serius bagi pusat keraton. Ini pun setelah Majapahit melemah, menyusul konflik internal keluarga kerajaan dan berbagai pemberontakan lokal. Setelah keraton pusat mulai tergoyahkan kedudukannya, maka keraton-keraton kecil mulai bersaing merebut kekuasaan atau kedudukan di pusat. Tapi pada akhirnya Majapahit yang kalah itu menjadi pusat kerajaan digantikan oleh kerajaan Demak. Sebagai kerajaan baru, Demak tidak saja memegang hegemoni politik, tetapi juga menjadi jembatan penyeberangan Islam yang paling penting di Jawa. Banyak yang hal harus ditetapkan oleh kerajaan Demak dalam mengislamkan rakyat Jawa, karena kerajaan Demak tidak hanya menghadapi legitimasi politik, tetapi juga berupa panggilan kultural untuk kontinuitas yang masih berpegang teguh dengan konsep kekuasaan lama sebagai
suatu yang jatuh dari orang yang terpilih. Konsep ini memberi dasar sah sebagai penguasa keraton yang baru dan menjadikan ideologi bagi monopoli kekuasaan. Dengan ini seorang raja menjadi sumber kekuasaan dengan segala gelar susuhan. Gelar tersebut digunakan sebagai para pemimpin agama dan panatakma. Pembahasan selanjutnya adalah jalur islamisasi di Indonesia. Jalur islamisasi di Indonesia terbagi atas 7 bagian. Yang pertama adalah jalur perdagangan, kedua jalur pendidikan, ketiga jalur seni budaya, keempat jalur perkawinan, kelima jalur dakwah, keenam jalur tasawuf, dan yang terakhir adalah jalur politik. Yang pertama adalah jalur perdagangan. Saluran islamisasi melalui jalur perdagangan itu sangat menguntungkan. Hal ini menimbulkan jalinan di antara masyarakat Indonesia dengan pedagang. Agama Islam yang dibawa oleh para pedagang menyebar dan berkembang mengikuti jalur-jalur pelayaran dan perdagangan. Proses islamisasi melalui saluran perdagangan ini dilancarkan oleh situasi dan kondisi politik beberapa kerajaan, di mana pada masa itu adipati-adipati pesisir berusaha melepaskan diri dari kekuasaan pusat kerajaan yang sedang mengalami kemunduran. Selanjutnya adalah jalur perkawinan. Jalur perkawinan merupakan salah satu dari jalur-jalur islamisasi yang paling memudahkan. Hal ini dikarenakan ikatan perkawinan merupakan ikatan lahir batin, tempat mencari kedamaian di antara dua individu. Kedua individu yaitu suami istri membentuk keluarga yang justru menjadi inti masyarakat. Dalam hal ini berarti membentuk masyarakat muslim. Sebelum kawin mereka diislamkan, syahadat terlebih dahulu. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka makin luas. Akhirnya timbul kampung-kampung, daerah-daerah yang mayoritasnya adalah agama Islam. Selanjutnya adalah jalur tasawuf. Ada yang berpendapat bahwa tasawuf berasal dari kata sufah yang artinya kain bulu, dan ada juga yang berpendapat bahwa tasawuf berasal dari kata sifah yang artinya sifat. Hakikatnya yang dimaksud tasawuf adalah salah satu cara atau usaha membersihkan jiwa, memperbaiki akhlak dan mendekatkan kepada Tuhan. Dan dapat disimpulkan bahwa dasar dari sufisme atau tasawuf adalah penyucian hati dan menjaga dari penyakit hati, dan hasil akhirnya adalah hubungan baik dengan Tuhan atau penciptanya. Jadi, seorang sufi adalah seorang yang selalu dekat dengan Tuhannya, seolah-olah tidak ada sekat yang menghalanginya, karena hatinya terjaga dan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhannya. Tasawuf merupakan salah satu jalur yang penting dalam proses islamisasi. Tasawuf termasuk kategori yang berfungsi dan membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia yang meninggalkan bukti-bukti yang jelas pada tulisan-tulisan antara abad ke-13 dan ke-18. Hal itu berkaitan langsung dengan penyebaran Islam di Indonesia. Selanjutnya adalah jalur seni dan budaya. Media seni dan budaya menjadi jalur islamisasi yang paling fenomenal dan bisa dirasakan sampai saat ini, terutama di masyarakat Jawa. Hal ini tidak terlepas dari peran Wali Songo yang mengajarkan ajaran Islam melalui media seni dan budaya. Pada masa itu, media yang terkenal pada masyarakat Jawa adalah wayang. Para wali menggunakan media wayang untuk mengajarkan nilai-nilai ajaran Islam. Yang menjadi ciri pengaruh Islam dalam pewayangan yaitu kesamaan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dimasukkan tokoh-tokoh punakawan, Gareng, Petruk, dan Bangong. Selanjutnya adalah jalur pendidikan. Di dalam jalur islamisasi melalui pendidikan, para dai atau ulama penyebar ajaran Islam menggunakan sarana pondok pesantren. Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri, sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu. Di samping itu, kata pondok berasal dari bahasa Arab funduk yang berarti hotel atau asrama. Dan yang terakhir adalah jalur politik. Kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan bukan Islam masuk Islam. Berdasarkan penjelasan tersebut tentang proses islamisasi di Indonesia dilakukan melalui pendekatan dan penyesuaian dengan unsur-unsur kepercayaan yang telah ada sebelumnya.
maka kehidupan keagamaan rakyat masih menunjukkan unsur-unsur pencampuran dengan unsur kepercayaan sebelumnya. Selanjutnya adalah bagaimana respon penerimaan masyarakat Nusantara terhadap Islamisasi. Masyarakat Nusantara sangat terbuka lebar dalam sangat menerima agama Islam masuk ke dalam Nusantara. Agama Islam mudah diterima oleh rakyat Indonesia sebab menjadi umat Islam caranya sangat mudah. Tidak perlu memakai upacara-upacara yang memerlukan biaya besar. Syaratnya hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jika seseorang telah bersyahadat, maka ia telah masuk Islam dan menjadi pemeluknya. Itulah materi sedikit dari saya tentang Islamisasi di Nusantara. Saya akhirul kalam. Wallahu musta'anu alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.